Akar ajaib dan buah penuh berkah. Mengenal trio herbal Korea setelah kita memahami siapa saja para pencuri energi yang menggerogoti vitalitas kita, kini saatnya kita berkenalan secara mendalam dengan 3 pahlawan dari dunia herbal Korea yang telah terbukti selama ribuan tahun menjadi penjaga stamina para pria dan lansia. Ini bukan sekadar tanaman biasa bagi bangsa Korea. Ketiganya adalah anugerah dari langit yang menyimpan energi alam paling murni. Mari kita bedah satu persatu, mulai dari sang jenderal, sang raja dari segala herbal. Ginseng merah Korea atau dalam bahasa lokal disebut Hongsam, adalah harta karun nasional Korea. Statusnya begitu tinggi, hingga proses penanaman dan pengolahannya diatur dengan sangat ketat oleh negara. Mengapa ia begitu istimewa? Pertama, ia berbeda dari ginseng biasa yang berwarna putih atau krem. Ginseng merah adalah ginseng segar berkualitas tertinggi yang telah melewati proses pengolahan khusus. Ginseng ini harus ditanam di tanah yang bersih dan subur selama 6 tahun penuh. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dipercaya, pada tahun ke-6 inilah kandungan zat aktifnya mencapai titik puncak tertinggi. Setelah dipanen, akar-akar pilihan ini tidak langsung dikeringkan, melainkan diuapi dengan uap panas bersuhu tinggi, lalu dikeringkan secara perlahan di bawah sinar matahari. Proses inilah yang mengubah warnanya menjadi kemerahan dan, yang terpenting, secara ajaib meningkatkan kandungan senyawa aktif utamanya yang disebut ginsenosida. Senyawa inilah yang menjadi sumber dari segala kekuatannya. Bayangkan proses ini seperti menyangrai biji kopi. Biji kopi mentah memang sudah memiliki kafein, tapi setelah disangrai dengan suhu dan waktu yang tepat, aroma dan rasanya akan keluar secara maksimal. Begitu pula dengan ginseng merah, proses penguapan ini membuka potensi tersembunyi di dalam akarnya. Lalu, apa sebenarnya yang dilakukan ginsenosida di dalam tubuh kita? Ia bekerja seperti seorang teknisi ahli yang melakukan fine-tuning atau setel ulang pada mesin tubuh kita. Pertama, ia membantu mendukung produksi hormon testosteron yang sehat. Melawan sang pencuri hormonal, ia memberikan sinyal pada tubuh untuk kembali mengoptimalkan produksi sang raja energi. Kedua, ia bekerja pada pembuluh darah, membantu membuatnya lebih rileks dan elastis, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ini adalah serangan langsung terhadap sang pencuri sirkulasi. Ketika sirkulasi lancar, oksigen dan nutrisi bisa diantar dengan cepat ke seluruh sel, termasuk sel otot dan otak, sehingga kita merasa lebih bertenaga dan fokus. Ketiga, ia memiliki sifat adaptogenik, artinya ia membantu tubuh beradaptasi dan melawan efek negatif dari stres. Ia seolah membangun sebuah perisai yang melindungi tubuh dari serangan hormon kortisol yang berlebihan. Karena kekuatannya yang menyeluruh inilah, ginseng merah Korea dijuluki sebagai akar kehidupan. Pahlawan kedua adalah kurma merah Korea, atau yang lebih dikenal dengan nama daechu. Jangan bayangkan ini seperti kurma dari Timur Tengah. Daechu adalah buah dari pohon jujube. Bentuknya sedikit lebih bulat dan teksturnya renyah saat segar. Buah kecil berwarna merah cerah ini seringkali dianggap sebagai pendamping setia dari ginseng. Jika ginseng adalah sang jenderal yang gagah berani, maka daechu adalah sang permaisuri yang bijaksana dan menenangkan. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya untuk menutrisi darah dan menenangkan jiwa. Daechu sangat kaya akan zat besi dan vitamin C, sebuah kombinasi sempurna untuk mengatasi anemia atau kekurangan darah yang sering menjadi penyebab utama rasa lelah dan lesu. Ia juga kaya akan antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Namun keajaiban daechu yang paling unik adalah kemampuannya dalam menenangkan sistem saraf. Dalam filosofi pengobatan timur, daechu dipercaya dapat meredakan kecemasan dan menstabilkan pikiran. Ini menjadikannya senjata yang sangat ampuh untuk melawan sang pencuri mental. Dengan pikiran yang lebih tenang, kualitas tidur kita akan meningkat secara drastis. Tidur yang nyenyak dan berkualitas adalah momen emas di mana tubuh kita melakukan proses perbaikan dan pengisian ulang energi. Jadi ginseng mengisi energi di siang hari, dan daechu memastikan proses pengisian ulang di malam hari berjalan sempurna. Pahlawan ketiga, yang perannya tak kalah penting, adalah jahe segar atau saenggang. Jika ginseng adalah teknisi mesin dan daechu adalah manajer stres, maka jahe adalah petugas kebersihan dan penghangatnya.
Peran utama jahe dalam ramuan ini ada dua. Sistem pencernaan yang sehat adalah gerbang utama penyerapan nutrisi. Secanggih apapun bahan yang kita konsumsi, jika pencernaan kita bermasalah, nutrisinya tidak akan terserap dengan baik. Jahe membantu meredakan perut kembung, melancarkan proses pencernaan, dan memastikan setiap saripati berharga dari ginseng dan daechu bisa diserap maksimal oleh tubuh. Kedua, jahe memiliki efek termogenik, artinya ia secara alami meningkatkan suhu tubuh. Sensasi hangat yang kita rasakan setelah minum jahe bukanlah sekadar sensasi. Itu adalah pertanda bahwa pembuluh darah kita sedikit melebar dan sirkulasi menjadi lebih lancar. Jahe seolah-olah memberikan dorongan ekstra pada tugas ginseng untuk melancarkan jalan tol peredaran darah, memastikan tidak ada lagi kemacetan dalam pengiriman energi. Kombinasi dari ketiga herbal inilah yang menciptakan sebuah sinergi sempurna. Ginseng sebagai pengisi energi utama, daechu sebagai penenang dan penguat darah, serta jahe sebagai pelancar dan pembersih sistem. Mereka bekerja bersama-sama, saling menguatkan, untuk mengusir para pencuri energi dan mengembalikan vitalitas tubuh secara holistik. Di bagian selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara meracik ketiga pahlawan ini menjadi sebuah ramuan pusaka yang bisa kita nikmati setiap hari di rumah kita sendiri. Resep warisan raja, meracik ramuan hualiok di dapur sendiri. Setelah kita mengenal secara mendalam ketiga pahlawan herbal dari Korea, kini tibalah saatnya untuk bagian yang paling praktis dan ditunggu-tunggu. Kita akan membawa kearifan ribuan tahun dari para tabib kerajaan Korea langsung ke dapur sederhana kita. Kita akan belajar cara meracik ramuan hualiok atau ramuan vitalitas ini, langkah demi langkah dengan cara yang sangat mudah. Anggaplah proses ini sebagai sebuah ritual kecil untuk merawat tubuh. Sebuah investasi kesehatan yang hasilnya akan kita nikmati di tahun-tahun mendatang. Jangan khawatir, Anda tidak memerlukan peralatan canggih atau keahlian memasak tingkat tinggi. Yang dibutuhkan itu hanyalah bahan-bahan berkualitas, sedikit kesabaran, dan niat yang tulus untuk menjadi lebih sehat. Pertama-tama, mari kita siapkan amunisinya. Kualitas bahan adalah kunci utama dari kemanjuran ramuan ini. Mari kita bahas satu persatu. Untuk ginseng merah Korea, ini memang bahan yang paling premium. Anda mungkin tidak akan menemukannya di pasar tradisional biasa. Carilah di toko-toko online terpercaya, toko obat herbal Tionghoa, atau supermarket besar yang memiliki bagian produk impor Korea. Pastikan Anda membeli ginseng merah kering, Hongsam, bukan ginseng putih biasa. Biasanya dijual dalam bentuk akar utuh yang sudah dikeringkan. Untuk satu resep, kita hanya butuh sedikit saja. Mungkin satu akar kecil seukuran jari telunjuk. Jadi satu kemasan bisa awet untuk waktu yang lama. Anggap ini sebagai investasi, karena ginseng inilah sang jenderal utamanya. Selanjutnya adalah kurma merah Korea atau daechu. Ini lebih susah ditemukan. Banyak toko online dan toko bahan kue menjual daechu kering, atau kadang diberi label sebagai jujube kering. Pilihlah yang warnanya masih merah cerah, tidak terlalu gelap atau kusam, dan daging buahnya masih terlihat tebal. Hindari yang sudah terlalu kering dan keriput karena saripatinya sudah banyak berkurang. Dan yang terakhir jahe segar atau saenggang. Pilihlah jahe lokal biasa yang masih segar, kulitnya kencang, dan tidak ada bagian yang busuk. Jahe emprit atau jahe merah bisa menjadi pilihan yang lebih baik karena sensasi hangat dan kandungan minyak atsirinya lebih kuat. Setelah semua bahan siap, mari kita mulai proses meraciknya. Berikut adalah resep dasar yang bisa Anda ikuti. Bahan-bahan: 1 potong kecil ginseng merah Korea kering, kira-kira seukuran 1 ruas jari telunjuk. 5 hingga 7 butir kurma merah Korea, daechu kering. 3 hingga 4 iris jahe segar, kira-kira setebal 3 mm. 500 ml air bersih, kira-kira setara dengan 2 gelas belimbing. Madu murni secukupnya sebagai pemanis alami, opsional. Langkah-langkah pembuatan: langkah pertama, cuci bersih semua bahan herbal. Bilas ginseng, daechu, dan jahe dengan air mengalir untuk menghilangkan debu atau kotoran yang mungkin menempel. Untuk jahe Anda tidak perlu mengupas kulitnya. Cukup cuci bersih dan memarkan sedikit agar aromanya lebih keluar.
Langkah kedua, masukkan semua bahan, ginseng, dechu, dan jahe ke dalam sebuah panci kecil. Sebaiknya gunakan panci yang terbuat dari keramik, kaca, atau stainless steel. Hindari panci aluminium karena beberapa herbal bisa bereaksi dengan logam tersebut. Langkah ketiga, tuangkan 500 ml air ke dalam panci. Nyalakan kompor dengan api yang paling kecil. Ini adalah kunci terpenting. Kita tidak ingin merebusnya hingga mendidih bergejolak. Kita ingin memasaknya secara perlahan, proses simmering, agar semua sari pati dan senyawa aktif dari ketiga herbal tersebut bisa keluar secara maksimal tanpa merusaknya. Proses ini ibarat menyeduh teh atau kopi berkualitas, butuh waktu dan suhu yang tepat. Langkah keempat, biarkan ramuan ini direbus perlahan selama minimal 20 hingga 30 menit. Anda akan melihat airnya perlahan berubah warna, menjadi kecoklatan, dan aroma wangi herbal yang khas akan mulai memenuhi dapur Anda. Langkah kelima, setelah 20-30 menit matikan api dan diamkan sejenak. Saring air rebusan ke dalam gelas. Ampasnya bisa Anda rebus kembali 1 kali lagi di hari yang sama dengan menambahkan sedikit air, meskipun khasiatnya sudah sedikit berkurang. Langkah keenam, jika Anda suka rasa manis, tambahkan 1 sendok teh madu murni ke dalam ramuan selagi masih hangat. Aduk rata dan ramuan vitalitas ala kerajaan Korea siap untuk Anda nikmati. Sekarang, bagaimana cara mengonsumsinya untuk hasil terbaik? Anggap ini sebagai program 30 hari pertama Anda. Minumlah 1 gelas ramuan ini di pagi hari, idealnya saat perut masih kosong, agar penyerapannya maksimal. Dan 1 gelas lagi di malam hari, sekitar 1 jam sebelum tidur, untuk membantu menenangkan tubuh dan meningkatkan kualitas istirahat Anda. Lakukan ini secara rutin setiap hari. Ingat, herbal bekerja secara bertahap. Ia memperbaiki dan menutrisi tubuh dari dalam. Jangan berharap sekali minum langsung terasa efeknya seperti obat kimia. Beri waktu minimal 2 minggu bagi tubuh Anda untuk beradaptasi dan mulai merasakan perbedaannya. Setelah 1 bulan, Anda bisa menilainya sendiri. Mungkin Anda akan merasa tidur lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar dan tidak mudah lelah saat beraktivitas di siang hari. Inilah cara kerja alami yang aman dan menyehatkan. Sinergi sempurna. Mengapa ramuan saja tidak cukup kita sudah memegang resep rahasia di tangan kita? Kita sudah tahu cara meracik dan mengonsumsinya. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, baiklah, cukup dengan minum ramuan ini setiap hari, maka semua masalah stamina akan beres. Namun, disinilah letak pemahaman yang harus kita luruskan. Para tabib Korea kuno yang bijaksana pun akan setuju bahwa ramuan seampuh apapun bukanlah tongkat sihir. Ia tidak bekerja sendirian di ruang hampa. Efeknya akan menjadi luar biasa jika, dan hanya jika, ia didukung oleh gaya hidup yang selaras. Pergi kita lakukan sebuah analogi sederhana. Bayangkan ramuan ginseng, daechu, dan jahe yang kita buat adalah sebuah pupuk organik kualitas terbaik di dunia. Pupuk ini mengandung semua nutrisi super yang dibutuhkan tanaman. Sekarang kita punya 2 pilihan. Menyiramkan pupuk super ini ke sebidang tanah yang kering, tandus berbatu dan tidak pernah diurus, atau menyiramkannya ke sebidang tanah yang gembur, subur, dan rajin disinari matahari. Di manakah pupuk itu akan bekerja lebih efektif? Tentu di tanah yang subur. Tanah yang subur itu adalah tubuh dan gaya hidup kita. Ramuan herbal adalah pupuknya. Keduanya harus bekerja sama, menciptakan sebuah sinergi yang sempurna untuk menumbuhkan pohon vitalitas yang kuat dan berbuah lebat. Mari kita bahas 3 pilar gaya hidup yang akan menjadi sahabat terbaik dari ramuan vitalitas kita. Sinergi pertama adalah tidur yang berkualitas. Ini adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Banyak pria modern mengorbankan waktu tidurnya demi pekerjaan atau hiburan. Padahal, mereka tidak sadar sedang mengorbankan kejantanan mereka. Mengapa? Karena hormon testosteron, sang raja energi kita, diproduksi secara maksimal saat kita berada dalam fase tidur nyenyak atau deep sleep. Jika kita hanya tidur 4-5 jam semalam, atau tidur kita tidak berkualitas karena sering terbangun, maka pabrik testosteron di tubuh kita tidak akan pernah bisa bekerja dengan optimal. Disinilah peran ramuan kita sangat membantu. Kandungan dalam kurma merah, daechu, membantu menenangkan sistem saraf, membuat kita lebih mudah rileks dan masuk ke dalam fase tidur yang lebih dalam.
Namun ramuan ini hanya bisa bekerja jika kita memberinya kesempatan. Ciptakanlah lingkungan tidur yang baik. Matikan lampu, jauhkan ponsel minimal 1 jam sebelum tidur, dan usahakan untuk tidur di jam yang sama setiap malamnya. Kombinasi antara efek menenangkan dari ramuan dan kebiasaan tidur yang baik akan menjadi resep ampuh untuk mengisi ulang baterai tubuh secara total. Sinergi kedua adalah makanan sebagai pembangun tenaga. Ramuan herbal yang kita minum bertugas melancarkan sirkulasi darah. Pertanyaannya adalah, apa yang dibawa oleh darah itu untuk diedarkan ke seluruh tubuh? Jika yang kita makan setiap hari adalah sampah, seperti gorengan, makanan manis dan makanan olahan, maka yang diedarkan pun adalah nutrisi berkualitas rendah. Stamina dan vitalitas sejati dibangun dari bahan baku yang berkualitas. Dukung kerja ramuan Anda dengan mengonsumsi makanan pembangun. Perbanyak asupan protein bersih seperti dada ayam, ikan, telur, dan tempe, yang merupakan bahan baku untuk memperbaiki otot dan memproduksi hormon. Konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi atau oatmeal, yang akan melepaskan energi secara perlahan dan membuat Anda bertenaga lebih lama. Jangan lupakan lemak sehat dari alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun, yang penting untuk produksi hormon. Dengan pola makan seperti ini, ramuan herbal kita akan menjadi kurir super efisien, yang mengantarkan nutrisi-nutrisi terbaik ke setiap sel yang membutuhkan. Sinergi ketiga adalah gerakan sebagai pemicu hormon. Banyak yang berpikir, saya kan sudah lemas, mana mungkin disuruh olahraga. Justru pemikiran inilah yang harus diubah. Kita tidak perlu langsung pergi ke gym dan mengangkat beban berat. Gerakan sederhana seperti berjalan kaki cepat selama 30 menit setiap pagi adalah salah satu pemicu alami produksi testosteron yang paling efektif. Saat kita bergerak, jantung memompa darah lebih cepat, sirkulasi meningkat, dan ini akan membantu ramuan herbal yang kita minum bekerja lebih efisien menjangkau seluruh tubuh. Olahraga ringan juga merupakan salah satu cara terbaik untuk mengelola stres dan menurunkan kadar hormon kortisol si pencuri energi. Jadi lihatlah ini sebagai sebuah siklus positif. Minum ramuan di pagi hari memberi Anda sedikit energi ekstra untuk mau bergerak. Gerakan ini kemudian memicu produksi energi alami dari dalam tubuh. Dan siklus ini akan terus berputar membuat Anda semakin bertenaga dari hari ke hari. Terakhir, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih dalam. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk menjaga tubuh ini sebagai sebuah amanah dari Allah. Memilih solusi untuk stamina yang 100% alami, tanpa alkohol, dan tanpa zat adiktif yang meragukan, adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga amanah tersebut. Pendekatan ini bukan hanya sekadar halal, tapi juga thayyib, yaitu baik dan menyehatkan secara keseluruhan. Stamina yang prima bukan hanya untuk urusan duniawi, tapi juga untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan tubuh yang sehat, sholat kita bisa lebih khusyuk, puasa kita lebih kuat, dan kita bisa lebih bersemangat dalam mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Inilah sinergi sempurna yang sesungguhnya.